Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran IPA kelas 9 SMP. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi induksi elektromagnetik. Tujuan pembelajaran adalah 1. Menjelaskan konsep induksi elektromagnetik. 2. Menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi elektromagnetik. 3. Mengidentifikasi alat-alat yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik. Kamu ingat tentang gaya Lorentz? Tentunya kamu ingat bahwa gaya dapat terjadi pada arus listrik di sekitar medan magnet. Seorang ilmuwan dari Jerman yang bernama Michael Faraday memiliki gagasan bahwa medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Pada tahun 1821, Michael Faraday membuktikan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Menurut Faraday, listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerak-gerakkan magnet batang keluar masuk kumparan. Penemuan Michael Faraday yaitu didapatkan dari pengujian sebuah kabel yang melewati medan magnet, di mana kabel itu dihubungkan pada galvanometer. Kita lihat untuk percobaan yang dilakukan oleh Michael Faraday. Namun ternyata kabel itu tidak dapat begitu saja mengikat arus listrik, sekalipun sudah diletakkan di medan magnet. Kabel itu ternyata harus digerakkan ke atas atau ke bawah sehingga memutus garis medan magnet. Kita perhatikan gerakan magnet. Apa itu galvanometer? Galvanometer adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur seberapa kuat arus dan beda potensial listrik yang relatif kecil. Faraday kemudian menyimpulkan bahwa medan magnet dapat menimbulkan arus listrik jika terjadi pergerakan relatif antara kabel dan magnet. Kita lihat apabila magnet dimasukkan ke dalam kumparan, akan menggerakkan jarum pada galvanometer. Perubahan medan magnet yang dapat menimbulkan arus listrik jika terjadi pergerakan relatif antara kabel dan magnet dinamakan induksi elektromagnetik. Apakah gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi itu? Proses terjadinya induksi elektromagnetik. Kita perhatikan untuk gambar A. Ketika kutub utara magnet digerakkan memasuki kumparan, jarum galvanometer menyimpang ke arah kanan. Di sini membuktikan bahwa arus mengalir. Kemudian kamu perhatikan gambar B. Ketika magnet batang dikeluarkan, maka jarum galvanometer akan menyimpang dengan arah yang berlawanan atau ke kiri. Arus mengalir ke arah yang berlawanan. Kita perhatikan untuk gambar C. Jarum galvanometer segera kembali menuju ke 0 atau tidak menyimpang ketika magnet tersebut didiamkan sejenak di dalam kumparan atau di luar kumparan. Ini membuktikan tidak adanya arus.
Jarum galvanometer menyimpang disebabkan adanya arus yang mengalir dalam kumparan. Arus listrik timbul karena pada ujung-ujung kumparan timbul beda potensial ketika magnet batang digerakkan masuk atau keluar dari kumparan. Beda potensial yang timbul ini disebut gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi elektromagnetik adalah 1. Banyaknya lilitan. Semakin banyak lilitan, maka semakin besar nilai GGL-nya. 2. Besar kuat medan magnet atau kekuatan magnet. Semakin kuat magnet yang digunakan, maka semakin besar pula nilai GGL dan arusnya. 3. Kecepatan gerak magnet yang keluar masuk kumparan. Hal ini menyebabkan semakin cepat perubahan medan magnetnya sehingga GGL semakin besar. 4. Lilitan terbuat dari bahan ferromagnetik seperti besi dan baja. Alat-alat yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik antara lain A. Generator, B. Dinamo AC atau DC, C. Transformator. Demikian tadi pembahasan kita tentang induksi elektromagnetik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.